Bab 2001, Bab 1997 Peralatan yang berbeda. Huala. Ketika sebuah akuarium kecil meledak, peluru menembus kaca akuarium dan mengenai salah satu penjahat. Penjahat itu jatuh ke tanah di tempat, dan akuariumnya pecah berkeping-keping. Bang! Bang! Zhao Yu melepaskan 2 tembakan lagi, dan dengan cepat melumpuhkan 2 musuh lainnya yang sedang mengejar. Kali ini, musuh ketakutan dan menundukkan kepala untuk menghindarinya. Wah, Dinglan melirik Zhao Yu dengan tatapan aneh. Kakak ipar, aku belum melihatmu selama beberapa hari, tetapi kamu menjadi lebih berani daripada ketika kamu berada di rumah dosa. Kamu pasti diam-diam berlatih menembak, kan? Aku hanya bercanda, kata Zhao Yu, dengan rendah hati. Aku terlahir sebagai penembak jitu, jadi aku tidak perlu berlatih. Si Mengna memutar matanya ke arah Zhao Yu, lalu berbalik dan melepaskan tembakan ke arah musuh. Senapan yang kuat itu langsung menghancurkan akuarium yang lebih besar. Ledakan, ledakan, kaca pecah dan berjatuhan kemana-mana, mengenai musuh yang bersembunyi di samping bak mandi dan membuat mereka menjerit kesakitan. Mereka semua jatuh ke tanah, tak berani bangun. Kau boleh bicara besar setelah kita keluar. Sialan, si Mena mengeluh. Dialah yang pertama kali meninggalkan tempat persembunyiannya dan bergegas keluar. Oh, Zhao Yu menyeringai. Aku lupa kalau dia juga tahu bahasa Mandarin. Lalu, Zhao Yu dan Dinglan mengikutinya dari dekat, berlari menuju bagian luar aula yang penuh dengan akuarium. Zhao Yu pernah melewati aula ini ketika dia masuk. Karena ada banyak akuarium di sini, dia tidak ingat persis jalannya, tapi setidaknya arah umumnya benar. Dia tahu bahwa selama dia bisa menemukan jalan keluar dan meninggalkan tempat ini, dia akan bisa memasuki lorong-lorong yang dibangun selama perang. Lorong-lorong itu mengarah ke segala arah, dan pasti akan lebih mudah untuk melarikan diri ke sana. Dalam perjalanan, Zhao Yu sempat mencari sepeda motor listrik roda 3, tapi ternyata sudah lama hilang. Pada akhirnya, proses berpikir Zhao Yu masih terlalu sederhana. Bagaimana mungkin musuh membiarkan mereka melewati pintu masuk yang begitu penting? Ketika mereka bertiga akhirnya melihat pintu keluar, mereka mendapati sudah ada 4 atau 5 musuh yang menunggu di sana. Mereka tidak tahu apakah musuhnya adalah orang-orang Jiang Kui atau orang-orang Londi, tetapi mereka langsung melepaskan tembakan begitu melihat Zhao Yu dan 2 orang lainnya. Mereka membawa berbagai macam senjata, dan saat mereka menembak, sebuah akuarium besar langsung hancur. Hualala, hualala, akuariumnya pecah, kacanya beterbangan kemana-mana, dan ikan-ikan malang itu semua jatuh ke tanah, berjatuhan ke udara yang mengerikan. Bang, bang, Dinglan bersembunyi di balik dasar akuarium untuk melakukan serangan balik, sementara si Mena memperhatikan para pengejar di belakangnya. Kakak ipar, teriak Dinglan pada Zhao Yu, kapan bala bantuan kita akan tiba? Kita dijepit dari depan dan belakang. Bang bang bang, serangkaian peluru datang dari belakang, dan si Mena jatuh ke tanah sambil menangis. Namun setelah jatuh, ia menyentuh bahunya karena terkejut dan bertanya. Apa yang terjadi? Aku jelas tertembak tadi. Bagaimana? Dinglan. Zhao Yu tahu bahwa si Mengna baik-baik saja, jadi dia segera berbalik dan menembak musuh di belakangnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Dinglan, sekarang kamu tahu kenapa aku terburu-buru mencari ponselku, kan? Tidak mungkin. Dinglan tercengang. Jangan bilang kau datang ke sini sendirian. Kau tidak akan benar-benar menyerbu ke kolam naga sendirian untukku, kan? Jangan terlalu tersentuh, canda Zhao Yu. Seberapapun tersentuhnya aku tidak akan menikahimu. Lagi pula, kamu masih punya adikmu. Kau benar-benar hebat. Dinglan tidak terpengaruh. Kau bisa terus berbohong padaku, kakak ipar. Aku tahu kau jago merencanakan, dan kau pasti punya rencana cadangan. Cepat, cari bala bantuan. Rencana cadanganku sudah tidak terkendali, kata Zhao Yu tanpa daya, kalau tidak, kenapa aku harus menyebut Li Benceng padamu sekarang? Li Benceng. Dinglan tercengang lagi, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Retakan. Saat ini, pistol Zhao Yu sudah kehabisan peluru. Pada saat yang sama, jangkauan maha kuasa dalam pikirannya hampir habis. Meskipun tidak membawa pistol,
Zhao Yu tentu saja tidak mau melewatkan alat sekuat itu. Jadi, ia menghabiskan lebih dari 4.000 poin untuk memperpanjang waktu penggunaan teropong universal. Kalian benar-benar hebat. Ximena bangkit dari tanah dan menarik baut senapannya. Ia menatap Zhao Yu dan Zhao Yu, lalu berkata, di saat seperti ini, kalian masih punya mood untuk menggoda. Aku benar-benar terkesan. Bagaimana kalau... Zhao Yu melihat sekeliling dan menyarankan kepada kedua wanita itu, ayo kita keluar bersama-sama. Bukankah hanya ada beberapa orang yang menghalangi pintu? Bunuh mereka dan kita bisa kabur. Tapi, Dinglan menunjuk Zhao Yu, kamu kehabisan peluru. Tidak masalah. Zhao Yu mengambil pecahan kaca dan berkata, aku akan bertarung dengan mereka. Lalu, tanpa menunggu kedua wanita itu bereaksi, Zhao Yu meninggalkan penyamarannya dan bergegas menuju musuh di pintu. Kau gila. Dinglan terkejut, lalu bergegas keluar dari sisi lain bunker, menembaki musuh dengan panik untuk melindungi Zhao Yu. Ini gila. Ximena melihat bahunya yang tidak terluka, mengambil senapannya, dan bergegas keluar. Tentu saja, Zhao Yu tidak gila. Dia memakai rompi anti peluru, jadi dia pikir selama dia bisa cepat menyingkirkan orang-orang yang menghalangi pintu dan keluar dari sini, tidak akan ada masalah di belakang. Namun, kenyataan sekali lagi melampaui ekspektasinya. Tepat saat ia bergegas keluar dari tempat persembunyian sambil membawa pecahan kaca, tiba-tiba ia mendengar suara tembakan pelan dan pelan dari pintu. Mengetuk. Meskipun suara tembakannya tidak keras, hati Zhao Yu bergetar saat mendengarnya. Karena Zhao Yu belum pernah mendengar suara tembakan seperti ini. Dalam sekejap mata, dengan bunyi gedebuk, salah satu penjahat di pintu langsung jatuh, dan darah menyembur ke udara. Ah! Petik 2. Tiba-tiba, Zhao Yu terkejut menemukan bahwa di layar detektor di otaknya, terdapat sejumlah besar sinyal merah yang melonjak cepat. Dia tahu bahwa sinyal merah ini melambangkan senjata, yang berarti ada banyak orang yang membawa senjata dan segera mendekati mereka. Mungkinkah itu? Mata Zhao Yu melebar saat dia melihat ke depan, dan dia melihat pemandangan yang mengejutkan di pintu masuk aula. Saat penjahat pertama jatuh, sekelompok tentara yang bersenjata lengkap muncul dari luar pintu. Mereka mengenakan rompi anti peluru dan helm anti peluru, serta memegang senapan yang sangat familiar. Begitu mereka muncul, mereka dengan mudah menembak jatuh penjahat yang menghalangi pintu. Para perampok tidak menyangka musuh akan muncul di belakang mereka. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Ah! Petik 2. Adegan mendadak ini membuat Zhao Yu berpikir bala bantuannya telah tiba. Karena mereka menembak penjahat itu, pastilah anak buah Li Zhensu. Namun, kemunculan tiba-tiba peralatan tentara itu membuat Zhao Yu curiga. Itu tidak benar. Dia belum pernah melihat tentara Korea dengan peralatan seperti itu. Saus seperti ini, bagaimana? Dalam sekejap mata, seorang prajurit mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan ke arah Zhao Yu. Peluru itu langsung mengenai Zhao Yu. Peluru itu mengenai rompi anti peluru yang tak terlihat, menyebabkannya mengeluarkan peringatan merah. Jelas, peluru ini bukan masalah kecil, dan rompi anti peluru itu sudah rusak. Ah! Petik 2. Ini. Zhao Yu terkejut, dan akhirnya ingat kalau pistol itu terlihat familiar. Bukankah itu M16 yang biasa dipakai di game? Ini bukan orang-orang kita. Petik 2. Bab 2002, Bab 1998 tentara berat mengelilingi. Cepat mundur. Petik 2. Melihat para penyusup itu tidak ramah, Zhao Yu segera menyuruh Ding Lan dan Si Mengna mundur. Saat mereka mundur, 2 peluru lagi mengenainya, menyebabkan rompi anti pelurunya mengeluarkan peringatan merah. Awalnya, Ding Lan juga mengira orang-orang yang tiba-tiba masuk itu adalah bala bantuan Korea, tetapi ketika melihat mereka menembaki dirinya, ia menyadari bahwa mereka semua adalah musuh dan segera mundur untuk berlindung. Dari mereka bertiga, hanya Ximena yang melepaskan tembakan. Senapan itu meletus, menghancurkan akuarium di dekat pintu. Kaca dan peluru beterbangan bersamaan, menyebabkan musuh-musuh baru itu berhenti sejenak lalu bubar. Namun, orang-orang ini jelas terlatih dengan baik. Beberapa dari mereka masih membalas dan memukul si Jinping. Ah!
Ximena jatuh ke tanah setelah ditembak, dan senapannya terlepas dari tangannya. Kali ini, dia pikir dia pasti sudah mati. Namun, ketika dia jatuh ke tanah, dia menyadari bahwa dia masih baik-baik saja. Latihan. Apa ini latihan? Ximena melihat pakaiannya sendiri. Dia mengenakan kostum Putri Duyung yang sebelumnya. Kostum itu setipis kertas dan tidak mungkin anti peluru. Oleh karena itu, dia punya ide bahwa musuh sedang menggunakan peluru latihan. Ayo, latih otakmu. Suara Zhao Yu terdengar dari samping. Zhao Yu menarik Ximena ke belakang akuarium lain. Dia baru saja menarik Simone ketika sebuah lubang muncul di tanah. Ah! Ximena terkejut, lalu segera bangkit, lalu bersembunyi di bagian terdalam aula akuarium bersama Zhao Yu. Itu tentara AS. Ekspresi Ding Lan berubah. Dia menghindar dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Zhao Yu, Long diberselingkuh dengan mereka. Tidak, kata Zhao Yu, semua tentara AS ini palsu. Hanya saja mereka masih dalam tahap menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Ah, apa maksudmu, palsu? Ding Lan terkejut. Kenapa? Zhao Yu menarik kedua wanita itu untuk bersembunyi di bawah akuarium yang lebih tinggi dan berkata, sebelumnya, aku sudah memikirkan satu hal. Karena Londi berani menunjukkan wajahnya dengan cara yang begitu mencolok, bagaimana dia bisa lolos? Anda harus tahu bahwa wilayah ini telah sepenuhnya ditutup oleh Angkatan Darat, Laut, dan Udara Korea. Tapi aku tidak menyangka dia benar-benar punya trik seperti itu untuk menyamarkan yang palsu menjadi yang asli. Menyebut yang palsu sebagai yang asli, karena Ding Lan dan Ximena telah dipenjara dalam waktu yang lama, mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Zhao Yu. Petik 2. Sebelumnya, mereka pernah menggunakan penyamaran pesawat militer Korea untuk melarikan diri. Kurasa, kata Zhao Yu, kali ini, mereka ingin menggunakan penyamaran Angkatan Darat AS untuk evakuasi yang aman. Ada pangkalan Amerika di dekat sini. Orang Korea tidak menyangka mereka begitu berani. Orang Korea ini sungguh murah hati. Itu artinya, Ding Lan mengerti lebih dari setengah dari apa yang baru saja didengarnya. Orang-orang ini semua penjahat yang menyamar sebagai tentara AS. Benar, Zhao Yu mengangguk. Tapi, mereka terlatih dengan baik, hampir seperti pasukan biasa. Ximena masih memeriksa pakaiannya. Kenapa aku baik-baik saja? Petik 2. Jadi, Ding Lan melihat situasi di depannya. Londi sudah mati, dan orang-orang ini ada di sini untuk membalaskan dendamnya. Tidak, kata Zhao Yu dengan menyesal, seharusnya aku yang membereskan tempat kejadian perkara. Aku harus membereskan semua orang di sini. Hanya setelah orang-orang ini mati, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Lalu apa yang masih kita lakukan di sini? Ximena menyarankan, kenapa kamu tidak lari? Pada akhirnya, seolah-olah itu menjadi kenyataan, dua orang bergegas masuk dari tengah-tengah akuarium di belakang mereka sebelum Ximena sempat menyelesaikan kata-katanya. Mereka berdua seharusnya bawahan Jiang Kui. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan hanya fokus menyelesaikan perintah Jiang Kui untuk membunuh Zhao Yu dan dua orang lainnya. Begitu mereka muncul, mereka langsung menembak Zhao Yu dan yang lainnya. Namun, tak satu pun anak buah Zhao Yu yang mudah dihadapi. Zhao Yu berguling dan menghindari peluru. Ding Lan menendang orang di depannya hingga jatuh ke tanah. Sementara Ximena menerkam penjahat di belakangnya dan mulai melawan. Di antara mereka bertiga, Ding Lan lah yang paling cakap. Setelah ia menjatuhkan penjahat itu, ia langsung berguling dan dengan lincah merebut pistolnya. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menembak musuh yang sedang bertempur dengan Xi Jinping. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menembaki tentara bersenjata lengkap yang mengepung mereka. Namun, para prajurit yang bersenjata lengkap ini diperlengkapi dengan baik. Meskipun beberapa dari mereka tertembak, hal itu tidak memengaruhi formasi mereka. Begitu Ding Lan melepaskan tembakan, beberapa orang menembaki dia. Ding Lan terkejut dan segera berguling ke samping. Peluru dari 3 arah berbeda mengenai penjahat itu, dan dia tewas sebelum sempat bersuara. Cepat lari. Kali ini, Zhao Yu menyadari urgensi situasi. Jadi dia dengan cepat menarik kedua wanita itu pergi. Namun,
Ximena sepertinya memikirkan sesuatu. Bukan hanya dia tidak pergi, tetapi dia juga menemukan sesuatu di mayat itu. Ayo pergi. Zhao Yu tidak punya pilihan selain menyeretnya pergi dengan paksa. Ponsel, tidakkah kau ingin mencari ponsel? Kita bisa menghubungi dunia luar asalkan kita bisa menemukan ponselnya. Seru Ximena. Ketuk 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 ketuk. Serangkaian peluru ditembakkan ke arahnya, dan dia langsung menutup mulutnya. Zhao Yu cukup pintar. Ketika ia melihat para prajurit berbaju besi berat mengejar mereka, ia segera membawa kedua wanita itu melewati akuarium dan pergi ke arah yang berlawanan. Mereka baru saja masuk ke beberapa set akuarium ikan ketika mereka melihat seorang penjahat muncul di hadapan mereka. Retakan. Penjahat itu memegang senapan, menarik bautnya, dan hendak menembak Zhao Yu dan dua orang lainnya. Dinglan ingin membalas, tapi Zhao Yu menghentikannya. Benar saja, sebelum penjahat itu sempat menarik pelatuknya, ia sudah terkena tembakan dari para prajurit berat di kejauhan dan jatuh terlentang ke tanah. Cepat, cari, Zhao Yu berlari lebih dulu dan merebut senapan dari tangan mayat itu. Kedua wanita itu mengerti dan segera mencarinya. Namun, setelah mencari cukup lama, mereka tidak menemukan ponsel. Mereka hanya menemukan walkie-talkie. Ayo pergi, Zhao Yu memanggil, dan mereka bertiga masuk lebih dalam ke aula akuarium. Pada saat ini, mereka mendengar seruan seseorang dari seberang aula. Jangan tembak, ini aku, ah. Setelah serangkaian tembakan, orang yang baru saja berteriak itu tertembak ke tanah dan tak terdengar lagi. Persetan, Zhao Yu mengutuk dalam hatinya. Gila, dia bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Dia mengira dengan kematian Londi, pihak lawan akan kehilangan pemimpin. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Tanpa daya, mereka hanya bisa terus melarikan diri di aula yang penuh dengan akuarium. Di sisi lain aula, suara siulan peluru sudah datang dari arah yang lebih intens. Jelaslah bahwa anak buah Jiang Kui tengah terlibat dalam pertempuran sengit dengan prajurit-prajurit berat. Tentu saja, kekuatan mereka jelas, dan mereka tak perlu menebak untuk tahu bahwa para bajingan ini sama sekali bukan tandingan para prajurit berat. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memusnahkan mereka semua. Saat Zhao Yu melarikan diri bersama kedua wanita itu, ia segera membuka sistem di benaknya, mencoba menemukan beberapa alat peraga yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut. Namun, pada saat itu, ledakan tembakan dan kekacauan datang dari depan. Ia melihat dengan putus asa bahwa sekelompok prajurit berbaju besi berat juga telah muncul. Sangat buruk, Dinglan dan Ximena juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan dikepung. Bab 2003, apa maksudmu dengan menggambar lingkaran? Melihat sinyal merah yang semakin banyak di otaknya, Zhao Yu kemudian menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh personel bersenjata lengkap, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak heran Londi begitu percaya diri dan tak kenal takut sebelum ini. Justru karena ia memiliki dukungan yang begitu kuat, ia tidak menaruh perhatian pada Jiang Kui. Ia tidak percaya Jiang Kui berani berkomplot melawannya. Namun, segalanya tak terduga. Bahkan anjing yang terpojok pun bisa melompati tembok. Rasa percaya diri Londi yang berlebihan telah menyebabkannya menuai apa yang ia tabur pada akhirnya. Sekarang, ia tidak tahu apa-apa. Orang ini, sampai sekarang, Zhao Yu masih belum mengerti. Apakah kekuasaan benar-benar sepenting itu? Meskipun dia bukan orang terkaya di dunia, kekayaannya masih sebanding dengan kekayaan sebuah negara. Dia sudah sangat tua, jadi mengapa dia masih ingin melakukan hal yang radikal dan berisiko seperti itu? Apakah itu benar-benar hanya untuk kekuatan tertinggi? Atau, mustahil? Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh namun sangat menakutkan terlintas di benak Zhao Yu. Mungkinkah ada orang yang lebih kuat di balik Londi? Segala sesuatu yang dilakukan Londi sekarang hanya karena ia terpaksa. Itu akan menjadi dada. Tanda tanya, koma. Dengan suara tembakan dan jeritan, Zhao Yu tak sempat berpikir lagi. Ia harus menerima kenyataan bahwa mereka dikepung musuh, dan tak ada jalan keluar. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki semua benda sakti itu, dia hanya bisa menjamin keselamatannya sendiri,
tetapi tidak keselamatan Dinglan dan Ximena. Kakak ipar, pada saat ini, Dinglan memegang bahu Zhao Yu, terengah-engah, dan berkata, nanti, aku akan membawa mereka pergi, dan kalian bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Kau pasti bercanda, Zhao Yu mengumpat, kalau kita benar-benar ingin memancing musuh, akulah yang akan melakukannya. Kenapa aku butuh kau? Tunggu sebentar. Perkataan Dinglan tiba-tiba mengingatkan Zhao Yu. Zhao Yu segera membuka bilah perangkat darurat di otaknya dan melirik perangkat-perangkat di dalamnya. Kemudian, ia dengan cermat mengamati heksagram besar di tengah antarmuka sistem. Qian Kun, petik 2, insiden Suang Kun. Oh, sekarang saya mengerti. Pikiran Zhao Yu berputar-putar, dan saat dia melihat semakin banyak musuh yang menyerbu ke arahnya, tatapannya menjadi semakin bertekad. Karena sesuatu yang besar akan terjadi hari ini, aku harus melakukan yang terbaik. Ayo kita mainkan game terbesar bersama mereka. Dengan mengingat hal itu, dia segera berkata kepada Dinglan, Dinglan, aku punya ide. Aku bisa membunuh semua orang ini. Tapi, kau harus mendengarkanku sekarang. Tidak, jangan bohongi aku, Dinglan tidak mempercayainya. Apa kau lupa bagaimana kita bertahan hidup di rumah dosa? Zhao Yu meraung, matanya terbelalak. Percayalah, aku bisa. Ya Tuhan, kau benar-benar tahu tentang rumah dosa. Kau pernah ke sana? Tanya Ximena heran. Kamu? Zhao Yu berbalik dan berteriak, jika kamu tidak ingin mati, maka kamu harus mendengarkanku sekarang. Petik 2. Dengarkan. Zhao Yu memegang tangan Dinglan dengan satu tangan dan memegang tangan Ximena dengan tangan lainnya. Nanti, kalian berdua bersembunyi di sini dan jangan pergi kemanapun. Sudah baca perjalanan ke barat. Zhao Yu menggambar sebuah lingkaran di udara. Aku sudah menggambar lingkaran untukmu. Kau tidak boleh meninggalkan lingkaran ini. Katanya, setelah 5 menit, aku akan menghabisi semua musuh dan kembali menjemputmu. Kakak ipar, Dinglan menarik Zhao Yu kembali. Bisakah kau berhenti bercanda? Kau sudah cukup gila untuk bergegas membawa pecahan kaca tadi. Kau masih ingin membunuh mereka semua. Petik 2. Lagi pula, siapa yang bisa kamu kunjungi untuk menggambar lingkaran? Mereka akan segera datang. Kita tidak. Aku. Ximena tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, aku pernah membaca perjalanan ke barat waktu kecil, tapi sekarang aku sudah lupa. Apa arti menggambar lingkaran? Keduanya melotot ke arah Ximena. Dengarkan aku. Zhao Yu segera menatap Dinglan. Kakak iparmu masih punya rencana cadangan. Jaga dirimu baik-baik. Lalu, Zhao Yu menggambar lingkaran lain di udara. Saat menggambar lingkaran itu, ia menggunakan lebih dari 10 alat secara berurutan. Namun, perangkat ini tidak terlihat, jadi Dinglan dan Ximena tidak dapat mengetahuinya. Kakak ipar, Dinglan memegang pistolnya dan masih tidak percaya pada Zhao Yu, jika kamu benar-benar punya rencana cadangan, kita bertiga tidak akan berada dalam kondisi ini. Bagaimana kalau begini, aku ikut denganmu, oke? Diam. Pada akhirnya, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, yang menarik beberapa peluru, yang melesat melewati kepala mereka. Pada saat ini, langkah kaki yang mengerikan itu semakin dekat. Jelas bahwa sejumlah besar musuh akan segera tiba. Musuh-musuh ini jelas ada di sini untuk membungkam mereka. Mereka sama sekali tidak mau bicara omong kosong dengan mereka. Sekalipun mereka mengenakan rompi anti peluru, mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Apakah kalian masih ingat Mahasaya? Zhao Yu merentangkan tangannya dan melindungi kedua wanita itu seperti elang, lalu berkata kepada Dinglan dengan penuh tekad, aku bilang aku akan kembali menjemputmu, jadi aku pasti akan kembali menjemputmu. Kalau aku bilang aku bisa membunuh mereka, aku bisa membunuh mereka. Kalian tunggu saja di sini. Juga, bisik Zhao Yu di telinga Dinglan, kau harus mengawasi wanita ini, apa kau mengerti? Jantung Dinglan mulai berdebar kencang saat dia mengingat kembali waktunya di Mahasaya. Saat itu, Zhao Yu memang orang yang menepati janjinya. Dia akhirnya memecahkan misteri anak Goman, membalikkan keadaan di ibu kota setempat, dan menyelamatkan Juliet Prancis sendirian.
Kemudian, percayalah padaku. Tatapan Zhao Yu penuh tekad, dan suaranya tegas. Hal ini membuat jantung Ding Lan berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia masih detektif yang kejam, kakak ipar yang tak berperasaan. Dia hanyalah seorang pahlawan hebat yang dikagumi semua orang. Melihat Ding Lan tak lagi menerkamnya, Zhao Yu berbalik dan bergegas keluar dari persembunyiannya sambil membawa senapan. Kudengar di penjara bahwa aura Zhao Yu begitu kuat hingga Simone pun terpengaruh. Ia melihat ke arah Zhao Yu menghilang dan mendesah kagum. Sejak salon detektif di Pulau Jejak Ajaib, nama detektif gila juga menanjak. Hari ini, sepertinya, dia. Pada akhirnya, tepat ketika kata dia keluar dari mulut Ximena, dia melihat Zhao Yu terbang kembali di depannya dan mendarat dengan keras di tanah yang dipenuhi air. Jatuhnya begitu parah sampai tulangnya pun terasa sakit. Lalu, salah satu anak buah Jiang Kui yang mengenakan pakaian kamuflase muncul di belakang akuarium di sisi lain. Jelas, Zhao Yu telah dipukul mundur oleh orang ini. Dalam sekejap, Ding Lan dan Ximena tercengang. Mereka hanya bisa merasakan puluhan gagak berkokok di telinga mereka. Namun, tepat ketika musuh hendak mendekati kedua wanita itu, ia tiba-tiba mencium sesuatu. Ia langsung menutup hidungnya dan berteriak, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Lalu, memanfaatkan celah ini, Zhao Yu segera melompat keluar dari air, mengangkat tangannya, dan menembak orang itu dengan senapannya. Tembakan grapesot yang kuat membuat musuh terlempar mundur. Tubuhnya menghantam akuarium besar dan hancur berkeping-keping. Tanda tanya koma. Zhao Yu memuntahkan seteguk darah dan tersenyum canggung pada Ding Lan dan Si Mengna, lalu menjelaskan, ini semua bagian dari rencanaku, jangan khawatir. Batuk. Dia terbatuk 2 kali sebelum mendapatkan kembali energinya dan berlari menuju bagian dalam aula. Bab 2004, Kau Seorang Tahanan. Ding Lan dan Si Mengna bersembunyi di bawah bayangan dasar akuarium. Masing-masing memegang pistol dan menatap terowongan di depan mereka dengan gugup. Begitu musuh mengejar mereka, mereka akan langsung melepaskan tembakan. Tidak mungkin, kata Ximena dengan suara gemetar. Kecuali kita mendapatkan bantuan, dia tidak bisa, tidak mungkin. Set. Ding Lan menyuruhnya diam dengan suara pelan dan berkata, tunggu saja kalau aku suruh. Berhenti bicara omong kosong. Begitu Ding Lan selesai berbicara, dia mendengar teriakan keras dari kedalaman aula akuarium. Cucu-cucu, kakek kalian ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, suara tembakan terdengar di aula, dan semuanya kacau balau. Ding Lan mendengarnya dengan jelas. Ini jelas teriakan Zhao Yu. Dari langkah kakinya, ia tahu bahwa sebagian besar musuh tertarik pada Zhao Yu. Lihat, Ximena memegang pistolnya dan berkata kepada Ding Lan dengan cemas, kau tertipu oleh tipuannya, kan? Dia hanya ingin memancing musuh menjauh. Bukankah seharusnya kita mundur? Petik 2. Diam. Ding Lan memelototi Ximena. 5 menit masih terlalu dini. Ximena jelas ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki datang dari terowongan di depannya. Petik 2. Ketika dia mendengar suara itu, dia langsung mengangkat pistolnya dan bersiap untuk bertarung. Namun, langkah kaki itu baru beberapa langkah ketika tiba-tiba terdengar seseorang berteriak dalam bahasa Inggris. Apa? Bau apa ini? Kenapa baunya begitu? Ya, yang satunya lagi tampak mencubit hidungnya sambil berkata, apakah ada gas beracun? Aku bahkan tidak bisa membuka mataku. Cepat, lewat sini. Dengan suara seruan, langkah kaki kedua orang itu perlahan menjauh, dan tak lama kemudian tak terdengar lagi. Ximena dan Ding Lan saling berpandangan, keduanya tak percaya. Menggambar lingkaran. Setelah beberapa saat, Ximena bergumam, aku ingat sekarang. Yang menggambar lingkaran itu pasti Sun Wukong, kan? Namun, tepat saat Ximena selesai berbicara, terjadi perubahan mendadak di aula. Pertama-tama, semua lampu di aula tiba-tiba berkedip cepat. Pemandangan yang sangat menakutkan. Lalu, cahaya kuat tiba-tiba datang dari suatu tempat jauh di dalam aula. Pada saat yang sama, terdengar suara berderak di tanah,
dan memang ada kilatan arus listrik. Ah! Petik 2. Ah! Dinglan dan Ximena berteriak ketakutan, akhirnya menyadari bahayanya. Ternyata karena banyak akuarium yang hancur terkena peluru, air di akuarium-akuarium itu meluap hingga ke tanah. Tidak diketahui apakah ada masalah dengan saluran pembuangan di sini, tetapi air menggenang di mana-mana, mencapai mata kaki. Airnya air laut, jadi jauh lebih konduktif daripada air tawar. Begitu Anda tersengat listrik, Anda pasti akan terkejut. Melihat petir itu, Dinglan dan Ximena segera berbalik untuk menghindarinya. Namun, kecepatan arus listrik itu bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan mudah. Air di bawah kaki kedua wanita itu langsung melonjak dengan cahaya listrik. Ah! Mereka berdua begitu terkejut hingga berteriak kaget dan bergegas berlari ke dasar akuarium ikan di sebelah mereka. Secara logika, mereka seharusnya tersengat listrik, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Ketika mereka berhasil naik ke dasar akuarium, mereka tidak merasakan sengatan listrik apapun. Namun, ruang tamunya benar-benar berbeda. Semua lampu, termasuk lampu akuarium, berkedip semakin cepat. Arus listrik di air mendesis. Tak lama kemudian, cahaya terang di kedalaman aula tiba-tiba menghilang, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara keras. Percikan api berterbangan ke segala arah, dan kilat menyambar. Pasti ada ledakan. Akhirnya, setelah ledakan itu, semua lampu di aula padam, dan aula itu menjadi gelap gulita untuk sementara waktu. Kilat yang menyambar pun menghilang, dan aula menjadi sunyi, seolah tak ada suara yang terdengar. Tidak ada suara tembakan, tidak ada teriakan, dan tidak ada langkah kaki. Benar-benar sunyi. Oh! Setelah beberapa detik, Dinglan dan Ximena akhirnya duduk dari dasar akuarium. Tercium bau terbakar dari aula. Meskipun semua lampu mati, masih ada cahaya di aula. Apa yang bisa mereka lihat? Mata Ximena melebar dan dia berkata dengan suara gemetar, dia benar-benar melakukannya. Apakah dia mencolokkan kabel listrik ke air? Jadi, dia menyetrum semua orang. Tapi, Dinglan juga menyadari apa yang telah dilakukan Zhao Yu, tetapi secara tidak sadar ia menolak untuk mempercayainya. Kenapa kita baik-baik saja? Mungkin, Ximena melihat sekeliling dan berkata, kita cukup jauh. Kakak ipar, Dinglan mengepalkan tinjunya, lalu berjalan turun dari pangkalan dan kembali ke kolam air. Namun, saat Dinglan memasuki air, suara gemerisik dan bahkan batuk terdengar dari kedalaman aula. Ah! Petik 2. Ximena terkejut. Ia segera meraih Dinglan dan berkata, apa kataku? Mustahil menyetrum semua orang sampai mati dengan arus sekuat itu. Pergi, kalau kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Petik 2. Tidak, namun, Dinglan menepis Ximena. Kakak ipar menyuruhku menunggunya 5 menit. Padahal belum 5 menit. Kau benar-benar bodoh. Tidak mungkin dia masih hidup setelah arus listrik sekuat itu, Ximena menasihati. Semua yang dia katakan sebelumnya adalah kebohongan. Apa maksudmu menggambar lingkaran? 5 menit apa? Maksudnya kita harus cepat pergi. Tidak, Dinglan merasa tubuhnya seperti tersedot kering, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, aku akan menemukannya. Kau gila, musuh akan segera bangun. Teriak Ximena, Zhao Yu mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita, jadi kau tidak boleh melompat ke lubang api lagi. Apa kau tidak menghargainya? Dinglan terengah-engah, kilatan dingin di matanya. Bagus, baiklah. Ximena mengangkat senjatanya dan berkata kepada Dinglan, setidaknya kita pernah menjadi putri duyung bersama. Aku akan berusaha sekuat tenaga hari ini. Aku akan ikut denganmu. Ayo pergi. Baiklah, Dinglan berbalik dan pergi. Namun, begitu ia berbalik, ekspresi Ximena berubah. Ia memutar pistolnya, membidik bagian belakang kepala Dinglan, dan menarik pelatupnya tanpa ragu. Peluru-peluru itu ditujukan pada Dinglan, tetapi ia tidak menyangka bahwa, terlepas dari keadaan emosionalnya, Dinglan sudah waspada terhadap wanita jahat ini. Ia memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari peluru-peluru itu. Lalu, dia berbalik dan mematahkan pistol Ximena ke tanah. Pada saat yang sama,
dia menekan Ximena ke akuarium yang masih berdiri. Kau benar-benar berani berkomplot melawanku. Dinglan mengulurkan tangannya dan menempelkan wajah Ximena ke kaca. Namun, meskipun rencana Ximena gagal, ia tetap berteriak kesal, aku tidak tergila-gila padamu. Kalau kau mau mati, kenapa kau menyeretku? Apa kau lupa identitasmu? Kau seorang tahanan. Teriak Dinglan sambil mengarahkan pistolnya ke kepala Ximena. Batuk-batuk, batuk-batuk. Tepat saat kedua wanita itu berdebat, batuk dan suara-suara di aula semakin sering terdengar. Jelas bahwa musuh-musuh yang menakutkan itu perlahan-lahan terbangun. Petik 2. Bab 2005, Dewi Kemarahan. Lepaskan aku. Meskipun Dinglan menodongkan pistol ke kepalanya, Ximena masih berteriak dengan marah, jika kau membunuhku, tidak seorang pun di dunia ini akan tahu rahasia perbendaharaan. Berdebar, Dinglan menekan Ximena, menjatuhkan akuarium ke tanah. Sudah kubilang, aku tidak peduli dengan Departemen Keuangan. Dinglan mencengkeram leher Ximena, menodongkan pistol ke lehernya, dan menariknya keluar dari akuarium. Kau tawananku sekarang. Kemanapun aku pergi, kau akan mengikuti. Sekarang, ikut aku untuk menemukan Xiao Yu. Lalu, Dinglan membawa Ximena bersamanya dan ingin terus mencari Xiao Yu. Namun, Ximena juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dengan kekuatan Dinglan, ia tiba-tiba mengangkat kakinya yang panjang dan, dengan lintasan yang luar biasa, menghantam bahu Dinglan dari belakang. Dinglan terhuyung ke depan akibat tendangan itu, dan Ximena memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih pergelangan tangannya dan melemparkannya ke atas bahunya, sehingga Dinglan terlempar ke tanah. Retakan. Entah kenapa, klip pistolnya jatuh dari pistolnya. Xiao Yu sudah mati, bangun. Ximena yang murka meninju wajah Dinglan. Kungfunya tidak lemah, dan pukulannya sangat tajam. Jika kena, Dinglan pasti akan terluka parah. Namun, Dinglan tetaplah seorang agen yang terlatih secara profesional. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia tetap berhasil menangkis pukulan Ximena. Lalu, dia memutar tubuhnya di air berlumpur, menginjak kaca akuarium, dan berputar, lalu menendang wajah Ximena. Meskipun Ximena menangkisnya dengan lengannya, dia tetap tertendang setengah langkah menjauh. Memanfaatkan kesempatan ini, Dinglan melompat dari tanah dan melayangkan tendangan pusaran ke arah Ximena. Tanpa ragu, Ximena menendang kaki kanan Dinglan, lalu dengan tendangan di udara, dia langsung menuju wajah Dinglan. Dinglan bisa saja menggunakan kedua tangannya untuk menangkis, tetapi untuk memamerkan kekuatannya, dia melakukan tendangan langit yang indah dengan kaki kirinya, dan berhasil menangkis serangan Ximena secara langsung. Kedua kaki itu beradu dengan suara yang tajam dan nyaring. Ximena jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia adalah orang pertama yang menarik kembali kakinya yang panjang dan tampak kesakitan. Namun, entah kenapa, Ximena seolah bersaing dengannya. Begitu ia menarik kakinya, kaki lainnya tersangkut lagi. Kali ini, Dinglan tidak membuang waktu lagi. Sebaliknya, dengan kait tangan kirinya dan tarikan tangan kanannya, ia mengangkat kaki panjang Ximena dan mendorongnya ke akuarium lagi. Kakinya yang panjang hampir menyentuh wajahnya. Ximena hampir gila. Salah satu kakinya terangkat, tetapi yang lain masih di udara, dan lututnya mengarah ke pinggang Dinglan. Dinglan tersandung, dan Ximena menangkapnya. Keduanya jatuh ke tanah hampir bersamaan. Tidak hanya ada air berlumpur di tanah, tetapi juga banyak pecahan kaca, serta karang dan benda-benda lain yang digunakan untuk dekorasi. Begitu keduanya jatuh ke tanah, tubuh mereka langsung tergores oleh pecahan kaca dan karang yang tajam. Namun, kedua gadis itu sudah bertarung sampai mata mereka merah. Mereka sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka. Mereka bertarung sekuat tenaga di dalam air, satu pukulan dan satu tendangan, dan pertarungan itu sangat menggetarkan jiwa. Namun, masih ada kesenjangan yang jelas antara kekuatan mereka. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Dinglan semakin terlihat. Ia tidak memiliki jurus yang pasti, jadi ia menangkisnya dengan mudah dan mengincar titik vital lawannya di setiap jurus. Namun, Ximena jelas berada di level profesional.
Semua gerakannya standar, dan banyak di antaranya merupakan gerakan umum yang mudah dipahami Dinglan. Begitu saja, setelah keduanya bertukar lebih dari 20 gerakan di dalam air, Dinglan mengunci leher Ximena dan salah satu lengannya dengan kuncian cekikan. Saat Dinglan mengencangkan cengkeramannya, lengan Ximena mengeluarkan suara berderak, seolah-olah akan patah. Ah! Ah! Ximena menjerit kesakitan. Ia mengambil pecahan kaca dari tanah dan menusukkannya ke lengan Dinglan tanpa berpikir panjang. Dinglan bereaksi cepat. Ia segera melepaskan lengannya dan meraih pergelangan tangan Ximena. Ximena meronta sekuat tenaga. Mereka berdua pertama-tama membentur kaca akuarium dengan keras, lalu jatuh lagi ke air. Ah! Kali ini, Dinglan benar-benar marah. Dia memutar pergelangan tangan Ximena sehingga gelas di tangannya menempel di bahunya. Lalu, Dinglan memecahkan kaca itu sekuat tenaga, dan kaca itu menembus bahu Ximena. Ah! Ximena menjerit dan menendang kakinya dengan liar, berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, Dinglan tidak memberinya kesempatan lagi. Pertama, dia memukul Ximena dengan punggung tangannya, lalu menariknya dari tanah dan memukul punggungnya dengan telapak tangannya. Para agen telah dilatih secara khusus. Dengan telapak tangan ini, mata Ximena berputar ke belakang dan dia jatuh pingsan. Huci! Huci! Dinglan memegangi tubuh si Mengna dan terengah-engah. Ia merasakan nyeri seperti terbakar di punggung dan telapak kakinya. Ia jelas terluka oleh kaca dan koral. Kakak ipar, Dinglan khawatir dengan keselamatan Zhao Yu, jadi dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Petik 2. Ia membaringkan Simone di tanah. Untuk mencegah kepalanya mati lemas di air, ia juga meletakkan kepalanya di atas salah satu mayat. Petik 2. Pada saat itu, aula perlahan-lahan menjadi ramai. Jelas bahwa musuh-musuh yang tersengat listrik sebelumnya sudah mulai bangun. Jika Dinglan memilih untuk mencari Zhao Yu, tentu saja itu akan menjadi pilihan yang sangat berbahaya. Namun, Dinglan masih bergegas ke aula tanpa ragu-ragu. Oh! Batuk-batuk! Batuk-batuk! Aula itu penuh dengan kebisingan. Musuh-musuh yang tersengat listrik memang perlahan-lahan terbangun. Ada yang mengerang, ada yang batuk, dan ada yang tersedak air. Petik 2. Ketika Dinglan melihat ini, tatapan kejam yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Dia dengan santai mengambil senapan canggih milik seorang prajurit bersenjata lengkap, lalu menendang dan melumpuhkan musuh yang terbangun di air. Lalu, dia bergegas ke kedalaman aula, di mana tembakan peluru dan suara klik-klak M16 yang bersih namun mengerikan bisa terdengar. Pada saat yang sama, Zhao Yu tidak tahu bahwa adik iparnya, Dinglan, sudah marah besar. Dia berada di aula tempat Londi diserang, dan dia sedang mencari sesuatu. Zhao Yu mencari 3 hal secara total. Pertama, laptop yang berisi formula penelitian tanah jarang, meskipun Londi sudah meninggal, dokumen rahasia ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kedua, ponsel di tangan si rambut keriting. Selama dia menemukan ponselnya, Zhao Yu akan bisa menghubungi dunia luar, dan sekaligus memberitahu Li Benceng agar tidak membunuh keluarga Londi. Orang ketiga adalah Jiang Kui sendiri. Orang ini adalah pelaku utamanya. Sekalipun dia sudah mati, dia harus menemukan jasadnya. Namun, ketika Zhao Yu menyalakan senter tak terlihat dan melihat sekeliling aula, dia sangat tertekan karena tidak menemukan satu pun dari ketiga benda itu. Bahkan tidak ada sehelai pun rambut keriting. Yang lebih aneh lagi, Yusuf pun tak ditemukan. Setelah mencari setengah hari, ia hanya menemukan mayat Londi. Pada saat itu, walkie-talkie yang ditemukan Zhao Yu di tubuh musuh tiba-tiba berdering, dan suara seorang pria muram terdengar darinya. Saya melihat Jiang Kui di ruang mesin. Kirim tim segera. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Kalau tidak, tak seorang pun dari kita akan bisa menjelaskan diri kita sendiri. Zhao Yu langsung mengenali suara itu. Itu suara pria berambut keriting. Oh, dia langsung mengerti bahwa identitas rambut keriting itu tidak sederhana. Mungkin semua personel berbaju besi berat ini berada di bawah komandonya. Dengar, kata si rambut keriting ke walkie-talkie sedetik kemudian. Taman air akan segera meledak. Aku ingin kalian menyelesaikan semua misi dalam 3 menit dan mengungsi bersama ledakan itu.
Kalau kalian terlambat, jangan coba-coba pulang. Bab 2006, Bagaimana cara menuju ke ruang komputer. Sejak pertama kali memasuki ruang rahasia itu, Zhao Yu sudah menyadari ada beberapa kabel yang menggantung di koridor. Oleh karena itu, ketika ia mengetahui bahwa ia telah dikepung, ia memikirkan rencana serangan balik. Dia melihat tanah penuh air setelah akuariumnya pecah. Kalau kabelnya diikat ke air, semua orang di aula pasti akan tersengat listrik. Sejujurnya, Zhao Yu tidak melakukannya karena iseng, tetapi pernah mengalaminya di salon detektif di Pulau Jejak Ajaib. Saat itu, seseorang sengaja mengisi dapur dengan air, lalu menggunakan granat listrik untuk melumpuhkan semua detektif, sementara Zhao Yu melarikan diri dengan penangkal petir tak terlihat. Sekarang, seluruh aula bawah tanah mirip dengan dapur, jadi Zhao Yu memikirkan ini. Namun, situasi saat ini agak rumit. Jika Zhao Yu ingin berhasil, ia masih harus memperhatikan banyak hal. Misalnya, bagaimana dengan Ding Lan dan Si Mengna? Dan bagaimana ia bisa menghindari musuh dan mencapai kabel dengan lancar? Petik 2. Jadi, setelah rencana itu dimulai, Zhao Yu memberikan jarum penangkal petir tak terlihat dan alat bantu pernapasan tak terlihat kepada kedua wanita itu. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan beberapa bom bau ke arah kedua wanita itu. Dengan cara ini, itu sama saja dengan menggunakan bom bau untuk melindungi kedua wanita itu sementara. Pantas saja Zhao Yu menyebutkan gambar lingkaran itu dan meminta mereka untuk tidak pergi. Kemudian, Zhao Yu bergegas menuju musuh dan sengaja berteriak untuk memancing musuh ke sisinya. Namun, tepat ketika musuh hendak mengepungnya, ia menggunakan kombinasi jubah tak terlihat dan peluncur pegas. Begitu Zhao Yu menggunakan jubah gaibnya, musuh-musuh menjadi bingung. Mereka hanya bisa mendengar auman Zhao Yu, tetapi tidak bisa melihatnya. Karena penasaran, mereka semua mengejar Zhao Yu. Zhao Yu melewati kerumunan dan berhasil melompat di depan kawat kabel. Hal berikutnya jauh lebih mudah. Dia menarik kabel listrik itu dan langsung menjatuhkannya ke dalam air. Arus listrik yang kuat memasuki air dan langsung menyelimuti musuh-musuh di sekitarnya dengan cahaya listrik. Kemudian, kabel-kabelnya mengalami korsleting dan meledak. Banyak musuh yang tersengat listrik hingga tewas atau pingsan. Sedangkan Zhao Yu, karena dia dilindungi oleh jarum penangkal petir, dia tidak terpengaruh. Semua arus listrik melewati tubuhnya, jadi dia tidak tersengat listrik. Begitu saja, Zhao Yu tidak menarik kembali kata-katanya. Dia benar-benar menghabisi semua musuh dalam satu gerakan. Secara logika, dia seharusnya kembali mencari Ding Lan dan Si Mengna setelah selesai, lalu meninggalkan tempat ini sesegera mungkin untuk mencari bantuan. Lagi pula, sebagian besar musuh hanya tersengat listrik, dan tak lama lagi mereka akan terbangun lagi. Namun, Zhao Yu yakin dengan kemampuannya. Ia khawatir tentang formula logam tanah jarang, jadi ia pergi ke aula untuk memeriksa situasinya. Akhirnya, mereka tidak hanya tidak menemukan laptopnya, tetapi mereka juga menerima berita mengejutkan melalui walkie-talkie. Musuh ternyata telah memasang bahan peledak di taman air. Ternyata mereka ingin memanfaatkan kekacauan di taman air untuk menarik perhatian polisi dan kemudian melarikan diri. Zhao Yu baru saja datang dari taman air, jadi dia tahu ada banyak turis di sana. Begitu ledakan terjadi, pasti akan banyak korban jiwa. Lagi pula, rambut keriting itu juga bilang cuma tersisa 3 menit. Apa yang harus dia lakukan? Jelas tidak realistis pergi ke taman air untuk menemukan bahan peledak dalam 3 menit. Kalau begitu, sepertinya dia hanya punya satu solusi tersisa, yaitu segera mencari rambut keriting. Karena rambut keriting sudah bilang begitu, mungkin dia tahu cara menghentikan ledakannya. Tetapi, tiba-tiba, Zhao Yu ragu-ragu, karena ia sudah menyadari bahwa musuh-musuh yang tersengat listrik menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ia khawatir jika ia menunda terlalu lama, keselamatan Ding Lan dan pria lainnya akan terancam. Namun, jika dia tidak pergi, taman air itu akan mendapat masalah besar. Pada titik ini, Zhao Yu akhirnya memahami kekuatan heksagram kun ganda. Jika dia tidak menyelesaikan acara besar ini, acaranya tidak akan berhenti. Baiklah, Zhao Yu melihat arlojinya.
Dia telah berjanji pada Dinglan bahwa dia akan kembali dalam 5 menit, dan masih ada 3 menit tersisa. Dalam 3 menit ini, dia mungkin akan memberikan segalanya. Oh, tepat saat dia memikirkan hal ini, salah satu bawahan musuh, Jiang Kui, perlahan terbangun dan mengerang. Zhao Yu segera menghampirinya dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Hei, kakak, bagaimana cara saya ke ruang komputer?" Musuh masih linglung. Mendengar pertanyaan Zhao Yu, dia bahkan tidak berpikir dan menunjuk ke koridor sempit di dalam aula. "Oh, terima kasih." Setelah mengucapkan terima kasih, Zhao Yu memukul pria itu dan membuatnya pingsan lagi. Lalu, Zhao Yu mengambil senapan canggih dari tanah, lalu berlari menuju ruang mesin dengan sekuat tenaga. Saat berlari, Zhao Yu merasa sedikit menyesal. Sebelumnya, dia telah menyetrum semua musuh dengan kabel listrik, jadi dia pikir dia aman, dan telah membuat jubah gaib itu menghilang dengan sendirinya. Jika dia tahu akan ada musibah lain, dia akan menghabiskan beberapa poin untuk memperpanjang jubah tembus pandangnya. Waktu sangatlah penting, dan musuh berada dalam bahaya. Ia harus mengerahkan segenap upaya dan menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ia tidak boleh menyia-nyiakan sedetik pun. Namun, jubah tembus pandang ini sudah menjadi yang terakhir, dan tidak lagi ada di bilah perangkat. Zhao Yu tidak punya pilihan selain menggunakan detektor kehidupan untuk menemukan lokasi musuh. Untungnya, ruang mesin itu tidak sulit ditemukan. Ketika ia berada di tengah lorong sempit itu, detektor kehidupan sudah mendeteksi 2 sinyal kehidupan yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, detektor tak kasat mata juga merespons. Detektor tersebut menemukan banyak perangkat elektronik di tempat kedua sinyal kehidupan itu berada. Peralatan elektronik itu ditata dengan rapi. Seharusnya ini yang disebut ruang komputer. Dan jika dia tidak salah, kedua sinyal kehidupan ini seharusnya. Tepat saat Zhao Yu sedang memeriksa informasi tersebut, ia segera menemukan kabar baik lainnya, yaitu kedua pria itu tidak membawa senjata api. Ini bagus. Zhao Yu menatap senapannya, lalu menarik bautnya dan berlari menuju rumah. Hasilnya, bagaimanapun, kecelakaan tak terduga mengganggu ritme Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu berdiri di pintu dengan pistol di tangannya, ia melihat bayangan hitam besar terbang ke arahnya. Duang. Dengan suara teredam, Zhao Yu terbanting ke tanah oleh seseorang yang terbang menyamping. Tak hanya pusing, senapannya pun terlepas dari tangannya. Persetan. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu segera menendang pria itu, tetapi terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang menjatuhkannya tidak lain adalah pelakunya, Jiang Kui. Melihat lebih jauh, mereka melihat rambut keriting berdiri tegak dengan tangan di atas kepala. Dia bahkan memegang monitor komputer di tangannya, yang kemudian dia lemparkan ke arah mereka berdua. Persetan, sialan, seru Zhao Yu dan Jiang Kui bersamaan, lalu segera berpencar ke kiri dan ke kanan. Monitor itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Tidak mungkin. Kau belum mati. Seru si rambut keriting, menatap Zhao Yu dengan tak percaya. Biasanya, Zhao Yu akan bersikap tenang, tapi sekarang, dia tergeletak di tanah, berusaha merebut kembali senapannya. Namun, ketika dia akhirnya menemukan senapan itu dan hendak mengulurkan tangannya, Jiang Kui menendang senapan itu ke koridor. Bab 2007, 3 kepala saling berhadapan. Yap, setelah menendang senapan itu, Jiang Kui memegang bahunya dan menatap Zhao Yu dengan heran. Kenapa kamu belum mati? Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Zhao Yu melihat bahu Jiang Kui berdarah, dan dia pasti tertembak. Penampilan Jiang Kui juga mengalami perubahan besar. Setelah bekas luka palsu dihilangkan, Jiang Kui tampak jauh lebih muda dari sebelumnya, dan banyak ciri khas orang timur muncul di wajahnya. Zhao Yu telah mendapatkan beberapa informasi tentang Jiang Kui dari Li Benceng. Pria itu memang berdarah campuran. Di sisi lain, pakaian si rambut keriting robek, tubuhnya berlumuran lumpur, dan rambutnya acak-acakan. Dia jelas-jelas terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan Jiang Kui. Jiang Kui telah membunuh Long Di, dan rambut keriting adalah asisten Long Di. Karena itu, rambut keriting ingin membunuh Jiang Kui. Rambut keriting. Zhao Yu memelototi rambut keriting.
Ia ingin bertanya tentang insiden peluru bergulir, tetapi dalam situasi seperti itu, rambut keriting tak akan menjawab apapun. Melihat waktunya hampir habis, dia harus segera menurunkan rambut keritingnya dan bertanya kepadanya bagaimana cara menutup pelurunya. Lalu, Zhao Yu berbalik dan hendak melompat keluar rumah untuk mengambil senapan. Hanya dengan mendapatkan senjata, dia bisa membuat pihak lain menyerah secepat mungkin. Namun, Jiang Kui tidak mudah dihadapi. Ketika dia melihat Zhao Yu hendak bergerak, dia langsung menjegal Zhao Yu dan mencoba merebut pistol di depannya. Namun, sebelum dia sempat melangkah, sebuah komputer terbang dari belakang dan menghantam punggungnya. Oh, bajingan! Jiang Kui jatuh ke tanah dan memaki, apa kau hanya tahu cara menghancurkan sesuatu? Begitu dia selesai berbicara, rambut keritingnya sudah tergerai di depan mereka berdua. Dia menendang Jiang Kui dan Zhao Yu dengan kaki kiri dan kanannya, sementara dia berdiri di depan pintu. Selanjutnya, si rambut keriting melakukan gerakan yang sangat mendominasi. Dia menutup pintu ruang komputer dan berkata dengan galak kepada mereka berdua, "Hari ini, tidak ada dari kalian yang boleh pergi." Wah, akhirnya, tepat saat rambut keriting selesai berbicara, Zhao Yu bergegas maju dan menerkam rambut keriting itu. Zhao Yu sedang terburu-buru menyelamatkan rambut keritingnya, jadi dia tidak mau membuang waktu sedetik pun. Dia tidak membuang waktu dan mulai melawan rambut keriting. Namun, karena si rambut keriting adalah bawahan kebanggaan Londi, ia tentu saja lebih cakap daripada orang biasa. Melihat Zhao Yu menerkamnya, ia menghindar dan melompat, melancarkan tendangan yang cepat dan dahsyat. Dalam sekejap mata, tendangannya sudah berada di depan Zhao Yu dari sudut yang tak terbayangkan. Petik 2. Zhao Yu terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi lawannya sangat kuat. Setelah pukulan itu, Zhao Yu merasakan nyeri yang membakar di lengannya dan mundur setengah langkah. Ledakan. Setelah menendang Zhao Yu, rambut keritingnya juga jatuh berat ke tanah. Ternyata Jiang Kui yang jahat juga tidak tinggal diam. Saat rambut keriting menyerang, ia mengayunkan kakinya dan menjatuhkan rambut keriting itu ke tanah. "Hei, detektif!" teriak Jiang Kui, "musuh dari musuhku adalah temanku. Bisakah kita bekerja sama dan membunuh orang ini dulu sebelum kita membicarakan urusan kita? Orang ini terlalu sulit dihadapi." "Kau!" Rambut keritingnya memberinya tatapan jijik. Zhao Yu berpikir sejenak dan tiba-tiba melihat titik balik. Ia segera berkata kepada si rambut keriting, segera hentikan peluru yang bergulung di taman air. Aku akan membantumu membunuh Jiang Kui." "Kau!" Rambut keriting itu terkejut. "Bagaimana kau tahu tentang peluru yang menggelinding? Bagaimana mungkin?" Petik 2. Zhao Yu, apa kau tidak tahu? Mata Jiang Kui melebar seperti lonceng tembaga. "Tidak ada gunanya kau mati. Pasukan Londi sudah mengepung tempat ini. Kalau kau tidak membunuh si rambut keriting bersamaku, kau akan mati." Zhao Yu mendengus, "Kau tak perlu khawatir. Aku sudah mengurus anak buah Londi." Rambut keritingmu hampir jadi gila. Jangan menyombongkan diri di sini. Mustahil. Kenapa tidak mungkin? Zhao Yu memelototinya. Kau sudah lama menelepon. Apa ada yang menjawabmu? Orang-orangku sudah datang. Kali ini, rambut keriting itu sangat ketakutan sehingga dia terhuyung dan hampir menjadi gila. Petik 2. Tidak mungkin. Wajah Jiang Kui juga pucat karena ketakutan. "Bagaimana?" kata Zhao Yu, "selama kamu mematikan pelurunya, aku akan membantumu menghadapi Jiang Kui dan membiarkanmu pergi." Omong kosong. Rambut keritingnya mengumpat, tetapi tangannya tanpa sadar menyentuh walkie-talkie. Jelas, dia sedang memikirkan kata-kata Zhao Yu. "Zhao Yu." Jiang Kui juga ketakutan dan segera berkata kepada Zhao Yu, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Putra Li Benceng masih hidup, dan aku telah mengurungnya di tempat rahasia. Jika kamu membantuku menghilangkan rambut keriting, aku akan menyerahkan putranya." Petik 2. Omong kosong. Kali ini, si rambut keriting tak tahan lagi. Ia mengangkat kakinya dan menendang Jiang Kui. Di saat yang sama, ia berteriak histeris, "Kalau Putra Li Benceng masih hidup, bagaimana mungkin kau membunuh Tuan Londi? Dasar bajingan!"
Si rambut keriting menerkam Jiang Kui, tapi Zhao Yu tak tinggal diam. Ia mengambil kursi besi dan memukul punggung si rambut keriting. Pada saat yang sama, Jiang Kui juga ditendang oleh rambut keriting. Benar, Zhao Yu menunjuk rambut keritingnya dan berkata, kau benar. Jiang Kui memang berbohong. Tapi, mari kita bicara tentang peluru yang menggelinding dulu. Bagaimana dengan ini, selama kamu mematikan Yadan, aku akan meminta Li Benceng untuk membebaskan keluarga Londi. Saat menyebut Londi, rambut keritingnya langsung murka. Dia melompat seperti ikan mas dan mulai bertarung dengan Zhao Yu. Pukulan dan tendangan si rambut keriting sangat dahsyat, dan kungfu-nya bahkan lebih hebat daripada Li Benceng. Dalam beberapa gerakan, Zhao Yu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi tepat pada saat itu, Jiang Kui melompat dari tanah dan memukul rambut keriting dari belakang, menyebabkan rambut keriting dan Zhao Yu jatuh ke meja. Dampak keras itu langsung menyebabkan komputer di atas meja itu jatuh. Ku bilang, putranya masih hidup. Jiang Kui mengambil casing komputer dan membantingnya dengan marah ke arah si rambut keriting. Sambil berteriak, begini saja, aku membunuh Londi karena aku tak tahan dengan kesombongannya. Dia berpikir bahwa dunia ini masih dunia padahal dia satu-satunya di dunia ini. Rambut keriting itu mengangkat kaki panjangnya dan menendang dada Jiang Kui, membuatnya terpental dan jatuh ke tanah. Zhao Yu menekan rambut keritingnya ke bawahnya dan meninju bagian belakang kepalanya. Namun, rambut keriting itu tidak peduli. Ia mencengkeram betis Zhao Yu dengan kedua tangan, dan Zhao Yu jatuh terlentang di meja komputer. Barang-barang di atas meja beterbangan kemana-mana dan berantakan. Karena itu, mereka bertiga tampak seperti sudah gila. Seperti komet yang menabrak bumi, mereka mulai bertarung dengan sengit. Jiang Kui akhirnya berhasil mengenai rambut keriting, tetapi Zhao Yu telah melemparkannya ke udara bersama monitor. Namun sedetik kemudian, rambut keriting itu telah melemparkan Zhao Yu ke tanah. Begitu saja, mereka bertiga bertarung melingkar, bagaikan badai dahsyat dan ombak yang bergemuruh. Kau pukul aku tendang kau, kau tampar aku pukul kau. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk menyambar batu Flint, mereka bertiga sebenarnya telah bertarung selama puluhan ronde, hampir menghancurkan semua peralatan di ruang komputer, tetapi tetap saja sulit untuk menentukan pemenangnya. Meskipun kungfu rambut keriting adalah yang terbaik, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tekanan Zhao Yu dan Jiang Kui. Namun, Jiang Kui dan Zhao Yu juga tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Setelah waktu yang lama, mereka berdua menjadi cemas. Jiang Kui fokus melarikan diri, sementara Zhao Yu memikirkan peluru yang bergulir. Waktunya hampir habis, dan jika dia tidak bisa segera menaklukkan rambut keriting, pasti sudah terlambat. Karena itu, Zhao Yu tidak menahan diri lagi. Ia siap menggunakan semua penambah energi, alat pengembara tak terlihat, bom bau, dan alat lainnya untuk mengalahkan kedua pria itu. Pada akhirnya, pada saat ini, sebuah kecelakaan baru terjadi. Pintu ruang mesin yang tertutup tiba-tiba dibanting terbuka dari luar, dan 3 personel bersenjata lengkap dengan senapan canggih menerobos masuk sambil berteriak bersamaan, "Jangan bergerak! Jangan bergerak!" Bab 2008, Ketertarikanku. Mustahil. Melihat ketiga pria bersenjata lengkap itu semuanya berambut keriting, suasana hati Zhao Yu tiba-tiba anjlok. Meskipun dia mengenakan rompi anti peluru, semua musuh ini memiliki keahlian uniknya masing-masing dan tidak mudah dihadapi. Lagi pula, bom itu begitu dekat dengan ledakan sehingga kalaupun dia bisa mengalahkan mereka, sudah terlambat. Melihat bawahannya datang, rambut keritingnya langsung berdiri tegak. Ia segera menepis Jiang Kui dan Zhao Yu, memperlihatkan mereka kemoncongnya. Lalu, ia berteriak pada ketiga bawahannya. "Cepat, waktunya tidak banyak lagi. Bunuh mereka, tembak." Ketiga bawahan itu mendengar perintah itu dan segera membidik Zhao Yu dan Jiang Kui, siap menembak. Akhirnya, sebelum mereka sempat menembakkan senjata mereka, tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk di belakang mereka. Musuh di belakang jatuh ke tanah dengan darah muncrat dari punggungnya. Petik 2. Dua pria lainnya terkejut dan buru-buru mengarahkan senjata mereka keluar pintu.
Namun, seseorang telah menyerbu masuk dari luar pintu dan menangkis senapan musuh pertama. Kemudian, ia mengangkat kakinya dan menendang musuh lainnya, membuatnya terpental kembali ke dalam rumah. Petik 2. Apa? Petik 2. Zhao Yu langsung mengenalinya. Dia adalah kakak iparnya, Ding Lan. Dia tidak menyangka Ding Lan akan datang terburu-buru. Jelas sekali dia mengkhawatirkannya. Ding Lan. Zhao Yu tersentuh. Ding Lan tahu bahwa dia mungkin tersengat listrik sampai mati, tetapi dia tetap datang untuk mencarinya. Zhao Yu segera menerjang ke depan dan membanting musuh yang ditendang Ding Lan ke tanah, berusaha merebut senapannya. Bagaimana mungkin rambut keriting tetap tenang kali ini? Dia langsung menendang Zhao Yu, tetapi tepat saat dia terbang, Jiang Kui muncul dari samping dan menggunakan bahunya untuk memukul rambut keriting. Lalu, mereka berdua menabrak Zhao Yu, lalu jatuh ke tanah bersama-sama. Palala, senapan-senapan itu hancur berkeping-keping, dan ketiga pria itu jatuh ke tanah dalam posisi yang berbeda. Namun, setelah mereka jatuh, mereka bertiga tidak tinggal diam. Mereka terus bertarung dengan tinju dan kaki mereka, dan bahkan sebelum mereka bangkit, mereka sudah mulai bertarung. Pada saat itu, Ding Lan meraih senapan musuh. Ia memutar pergelangan tangan kanannya, mengarahkan moncongnya ke bawah, dan menembakkan peluru, tepat mengenai kaki musuh. Ah! Musuh menjerit mengerikan saat kehilangan momentum. Ding Lan memanfaatkan kesempatan itu dan, setelah 3 pukulan dan 2 tendangan, memukul wajahnya dengan gagang senjatanya, membuatnya pingsan di tempat. Ding Lan berbalik dan menarik pelatuk ke arah musuh terakhir di darat. Sayangnya, pelurunya sudah habis. Maka, Ding Lan segera membungkuk untuk mengambil senapan musuh yang pingsan itu, namun yang mengejutkannya, musuh terakhir sudah bangkit dari tanah dan bergegas menghampiri. Begitu Ding Lan mengambil pistol itu, musuh menendangnya dan melemparkannya ke koridor di luar. Wus! Lalu, musuh mengeluarkan belati yang berkilau dingin dan langsung menyerang Ding Lan. Ding Lan! Zhao Yu berteriak pada Ding Lan dalam bahasa Mandarin sambil melawan si rambut keriting. Cepat! Mereka sudah memasang peluru di taman air. Kita harus menebas si rambut keriting ini secepat mungkin. Siapa sangka rambut keriting itu bisa mengerti bahasa Mandarin. Dia langsung menangkis tinju Jiang Kui dan kaki Zhao Yu, lalu meraung jahat. Apa gunanya menangkapku? Itu bom waktu, dan akan meledak ketika waktunya habis. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ah! Zhao Yu terkejut dan kecewa. Ia menggertakkan giginya dan meraung, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati bersamaku. Ah! Zhao Yu menerkam rambut keriting dengan marah dan melancarkan serangan ganas. Seharusnya aku yang bilang begitu. Aku akan membuatmu mati bersama mereka. Raung! Si rambut keriting menggertakkan giginya dan melawan Zhao Yu. Pada saat ini, orang yang paling tidak berdaya tidak diragukan lagi adalah Jiang Kui sendiri. Dia melirik sekilas dan melihat Putri Duyung Ding Lan sudah tiba. Ada juga salah satu bawahan si rambut keriting di tempat kejadian, yang berarti mereka semua punya pembantu. Begitu salah satu dari mereka berhasil, aku pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jadi, lebih baik aku kabur secepat mungkin. Memikirkan hal ini, dia berpura-pura lemah dan ditendang keluar oleh rambut keritingnya. Dia berguling ke pintu. Lalu, mata pria itu berbinar dan dia berlari keluar dari ruang komputer dan menuju koridor. Kita harus tahu bahwa Jiang Kui telah pergi ke koridor. Dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi juga ada senapan yang bisa digunakan di koridor. Begitu orang ini mendapatkan senapannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Zhao Yu segera mengingatkan rambut keritingnya, "Hei, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Masih tidak mengejar." Tentu saja, rambut keriting juga berpikir begitu, tetapi dia sedang berada di tengah pertempuran sengit dengan Zhao Yu. Jika dia mengejar Zhao Yu, dia takut akan disergap oleh Zhao Yu. Akhirnya, tepat ketika mereka berdua ragu-ragu, suara tembakan lain yang jelas terdengar dari koridor. Dah. Suara tembakan ini jelas agak istimewa dan langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh ke arah suara dan melihat Jiang Kui, yang baru saja bergegas keluar dari koridor, berlari kembali dengan lesu. Terlebih lagi,
Tubuhnya gemetar. Cek. Dia mengumpat, lalu perlahan jatuh ke tanah dengan punggungnya menempel di pintu. Baru pada saat itulah orang banyak melihat perut Jiang Kui berdarah. Dia telah ditembak. Rusak. Melihat Jiang Kui tertembak, Zhao Yu secara naluriah menyadari bahwa bawahan si rambut keriting pasti sudah tiba di luar. Ia tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan dan langsung bergegas maju, ingin mencengkeram leher si rambut keriting dan menahannya. Namun, rambut keriting itu tidak bodoh. Dia meraih pergelangan tangan Zhao Yu dan mulai bertarung lagi. Namun, pada saat itu, sesosok bungkuk tiba-tiba muncul di pintu. Begitu orang itu muncul, ia langsung melepaskan tembakan ke langit. Bang! Setelah tembakan, suasana langsung hening. Semua orang menoleh dan terkejut melihat orang yang masuk tak lain adalah kepala suku, Yusufu. Itu sebenarnya dia. Tubuhmu Sufu berlumuran lumpur, dan dia memegang pistol di tangannya. Tubuhnya gemetar seperti lilin yang tertiup angin, tetapi matanya dingin dan tajam. Sialan, ketua, kau masih hidup. Zhao Yu terkejut dan segera melepaskan diri dari rambut keritingnya. Dinglan dan musuh juga berhenti dan menatap Yusufu. Zhao Yu, jangan coba-coba mendekatiku. Kau benar-benar kejam. Aku baru saja melihatnya. Kau lebih suka menyelamatkan Putri Si Wei daripada aku. Su Fuyu mengamati ruangan dengan pistolnya. Setelah mengamati situasi, ia menunjuk sesuatu di pinggangnya dan berkata, inilah yang menarik. Oke, kalian bisa lanjutkan. Asalkan Jiang itu mati. Sambil berbicara, ia melirik dingin ke arah Jiang Kui, yang telah tertembak dan terbaring di tanah. Kemudian, perlahan dan gemetar ia meninggalkan pintu, berjalan menjauh. Petik 2. Zhao Yu melihat dengan jelas laptop berisi formula tanah jarang itu tergantung di pinggangnya. Ia tidak menyangka benda ini akan sampai di tangannya. Aku sudah tua sialan, teriak Zhao Yu, kembali ke sini. Kau sudah seperti ini, mau lari kemana? Hei! Sebelum Zhao Yu bisa menyelesaikannya, rambut keritingnya tiba-tiba meledak dan mulai bertarung dengan Zhao Yu lagi. Melihat ini, Dinglan juga mulai bertarung dengan musuh yang membawa belati lagi. Bab 2009, seharusnya aku yang mengatakan itu. Hei. Musuh yang melawan Dinglan dengan belati tiba-tiba merasakan gatal yang tak tertahankan di seluruh tubuhnya. Awalnya, kemampuannya sedikit lebih rendah daripada Dinglan, tetapi berkat belatinya yang tajam, ia tetap bertarung dengan seru melawan Dinglan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 ronde. Namun, rasa gatal yang tiba-tiba ini membuatnya berkedut dan menggeliat, membuatnya kebingungan. Mata Dinglan berbinar. Ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih pergelangan tangan pria yang memegang pisau itu, lalu melakukan lemparan bahu klasik, menjatuhkan musuh ke tanah. Pertempuran antar ahli seringkali terjadi dalam sekejap mata. Setelah musuh tumbang, Dinglan mengambil belati dan menusukkannya ke perut bagian bawah musuh. Sebelum musuh sempat berteriak kesakitan, Dinglan sudah mencabut belati dan menggorok lehernya. Setelah itu, musuh tak bisa lagi berteriak kaget, tetapi matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Petik 2. Zhao Yu semakin berani. Meskipun ia melawan rambut keriting, ia tetap unggul. Itu karena tubuh si rambut keriting juga bengkok dan bengkok pada saat yang bersamaan. Ia juga merasakan gatal yang tak tertahankan. Wah, kecepatan serangan Zhao Yu semakin cepat, dan serangannya semakin ganas. Si rambut keriting berhasil menangkis serangan Zhao Yu, mengandalkan pengalamannya yang kaya. Namun, sudah terlambat. Tepat saat ia berbalik, ia merasakan sensasi dingin di bagian belakang pahanya. Ia telah ditusuk oleh belati yang terbang dari kejauhan. Kakinya lemas, dan ia berlutut di depan Zhao Yu. Zhao Yu, yang sedang berkelahi, menendang wajahnya. Setelah jatuh ke tanah, dia merintih kesakitan saat belati itu menyentuh kakinya. Rasanya sakit hanya melihatnya. Namun, sebelum dia sempat bersuara, Dinglan mencekiknya dari belakang. Si rambut keriting berteriak ketakutan. Dalam keputusasaan, dia mencabut belati di kakinya dan menusukkannya dengan ganas ke Dinglan. Tapi, tepat saat dia mengangkat belatinya ke udara,
Zhao Yu tiba-tiba turun dari langit dan menginjak pahanya yang terluka. Wuh, kali ini, rambut keritingnya terasa begitu sakit hingga hatinya hancur berkeping-keping. Air mata mengalir deras dan belati itu berhenti di udara. Mata dan tangan Ding Lan tajam. Ia berputar setengah putaran di udara. Selagi tubuhnya masih di udara, tangannya sudah mencengkeram pergelangan tangan si rambut keriting. Ia memutar belati itu dan menusukkannya ke kaki si rambut keriting yang lain. Ah, kali ini, rambut keritingnya tak punya pilihan. Dia menjerit kesakitan dan hampir pingsan, tetapi lehernya tiba-tiba dicekik erat oleh Zhao Yu. Cepat beritahu aku. Zhao Yu meraung seperti orang gila, mana pelurunya? Bicaralah. Oh, rambut keritingnya melilit tubuhnya kesakitan, lalu memelototi Zhao Yu dan berkata, bomnya meledak. Ham. Karena Zhao Yu tidak punya jam tangan, dia hanya bisa menyingsingkan lengan bajunya yang berambut keriting dan melihat waktu di jam tangannya. Cek, setelah membacanya, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menyipitkan mata dan berkata, 3 menit telah berlalu. Jika itu benar-benar bom waktu, pasti sudah meledak. Siapa yang kau coba tipu? Kemudian, Zhao Yu menggeledah tubuh si rambut keriting dengan kedua tangannya. Ia segera menemukan ponsel Londi di saku kanannya. Lalu, Zhao Yu menggeledah saku kirinya dan menemukan sesuatu seperti remote control. Zhao Yu memegang benda itu di tangannya dan berkata kepada si rambut keriting, apa kau berbohong pada hantu? Itu jelas-jelas remote control. Saat kalian menginterogasiku tadi, kalian merasa sangat senang. Kalian sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Lagi pula, Amerolaha dan yang lainnya tidak bisa mengatur waktu untuk menyelinap ke kantor polisi Kangsu. Jadi, Anda tidak bisa memprediksi waktu evakuasi secara akurat dan hanya bisa menggunakan kendali jarak jauh, bukan? Kamu, rambut keriting melihat bahwa rencananya telah gagal dan segera berjuang untuk meraih kendali jarak jauh. Petik 2. Namun, Ding Lan sudah siap. Ia menekan belati itu, dan rambut keritingnya langsung menggeliat kesakitan. Zhao Yu dengan hati-hati menyimpan remote control dan berkata, Londi adalah orang hebat, jadi wajar saja dia tidak mungkin membawa detonatornya sendiri. Saya tidak percaya pada Jiang Kui, jadi saya hanya bisa menyerahkannya kepada Anda, komandan tertinggi. Petik 2. Bocah, Zhao Yu meludahkan seteguk darah. Kalian sudah pernah kena peluru kendali jarak jauh di gedung teknologi. Ingatan kalian benar-benar buruk. Lalu, Zhao Yu mengangkat teleponnya dan ingin menelepon Li Zhenzu untuk meminta bantuan. Namun, si rambut keriting menyadari bahwa ia kalah dan malah membuka mulutnya lebar-lebar, ingin bunuh diri dengan menggigit racun itu. Ada sianida tersembunyi di salah satu gigi palsunya. Selama ia menggigit gigi palsunya, ia akan mati secara tidak wajar. Namun, bagaimana trik ini bisa menipu agen khusus Ding Lan? Ding Lan sudah siap. Begitu rambut keritingnya membuka mulutnya, Ding Lan memasukkan sepotong kain ke mulutnya. Ding Lan khawatir kain itu tidak akan mampu menghentikannya bunuh diri, jadi dia menggunakan telapak tangannya seperti pisau dan memukul leher pria itu hingga pingsan. Fiuh. Setelah rambut keriting pingsan, Zhao Yu dan Ding Lan duduk di tanah, terengah-engah. Ding Lan menatap Zhao Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kupikir, kau tersengat listrik sampai mati, ternyata, kau masih hidup, katanya. Hehe, Zhao Yu terengah-engah dan berkata, bukankah aku sudah bilang untuk menungguku selama 5 menit? Kenapa kau datang lagi? Itu, wanita itu. Ding Lan cemberut. Kau masih memikirkan wanita itu. Kau tidak tahu. Tepat saat Ding Lan mengatakan ini, ia menyadari Zhao Yu sedang menatap pintu dengan linglung. Ia mengikuti arah pandang Zhao Yu dan menyadari bahwa Zhao Yu sedang menatap Jiang Kui, yang telah tertembak. Saat itu, Jiang Kui sedang bersandar di pintu. Darah mengalir dari perutnya, dan ada busa darah di sudut mulutnya. Ia sudah diambang kematian. Namun, mata Jiang Kui tampak jahat, dan sudut mulutnya terbuka dan tertutup, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu. Melihat ini, Zhao Yu tidak sempat menelepon.
Ia segera berlari ke arah Jiang Kui dan bertanya dengan suara pelan, "Kau? Apa yang baru saja kau katakan? Apakah dia putra Li Benceng?" Namun, setelah mendengar kata-kata Zhao Yu, wajah Jiang Kui menunjukkan senyum yang lebih jahat, lalu dia berkata kepada Zhao Yu, Aku bilang, aku akan mati bersamamu, aku seharusnya yang mengatakan itu, ha. Ah, petik 2. Tiba-tiba, Zhao Yu sepertinya mengerti sesuatu. Pertama-tama ia menatap heksagram kun ganda di benaknya, lalu menatap ekspresi Jiang Kui. Jantungnya berdebar kencang. Rusak. Saat itu juga, dia akhirnya mengerti satu hal. Karena Jiang Kui jelas tahu bahwa Long Di punya begitu banyak bawahan yang kuat, maka bagaimana mungkin dia berani menembak mati Long Di ruang rahasia? Mungkinkah dia benar-benar hanya khawatir Long Di akan membuat kesepakatan dengan Li Benceng? Atau, Zhao Yu berbalik dan mengamati ruang komputer dengan saksama. Peralatan di sini canggih, jadi pasti ini pangkalan komunikasi mereka, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Barusan, Sufumu menyelinap di sepanjang koridor ke sisi lain. Berarti pintu keluarnya ada di sisi lain. Kemudian, Jiang Kui tidak mau keluar. Kenapa rambut keritingnya menghalangi ruang mesin ini? Mungkinkah itu? Pada saat ini, Zhao Yu melihat sebuah pintu rahasia terbuka di kedalaman ruang komputer. Ia berdiri dengan tergesa-gesa dan berlari menuju pintu rahasia itu seperti orang gila. Akhirnya, setelah dia berlari melewati pintu rahasia, sebuah alat hitung mundur muncul di hadapannya. Waktu yang tertera di jam adalah 36, 35, 34. Bab 2010, Bab 2006 dikubur bersama. Aku akan memotong. Melihat hitungan mundur ke 30 detik, Zhao Yu tiba-tiba merasa bingung. Ia tidak pernah menyangka masih akan ada penyergapan padahal keadaan sudah seperti ini. Jelas bahwa hitungan mundur ini bukanlah sesuatu yang baik. Begitu waktunya habis, tempat ini akan hancur. Tetapi, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa detektor tak kasat matanya menyala sepanjang perjalanan, tetapi tidak mendeteksi adanya bahan peledak. Apa gunanya hitungan mundur ini? Arti kata-kata Jiang Kui sangat jelas. Dia ingin semua orang dikubur bersamanya. Lalu, bagaimana? 30 detik? Itu terlalu pendek. Itu sudah terlambat. Lalu, Zhao Yu segera memeriksa pengatur waktu dan mencoba menggunakan perintah peretas untuk menghentikannya. Namun, itu hanyalah pengatur waktu tanpa sistem elektronik, jadi dia tidak bisa menggunakan perintah peretas. Kakak ipar, pada saat ini, Ding Lan berlari masuk dan berkata kepada Zhao Yu, Jiang Kui sudah mati. Petik 2. Ketika dia melihat hitungan mundur, dia juga terkejut. Ini sudah terlambat, kata Zhao Yu. Lari, aku tidak peduli dengan yang lain. Tapi, Ding Lan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Ada apa? Zhao Yu melihat masalahnya dan langsung bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Kata Ding Lan sambil mengerutkan kening. Waktu aku di penjara, aku melihat anak laki-laki di sebelah. Anak itu pasti anak Li Benceng, kan? Tidak ada gunanya. Jiang Kui sudah membunuhnya, kata Zhao Yu. Tidak, aku melihatnya ketika aku dibawa ke akuarium, kata Ding Lan cepat. Dalam waktu sesingkat itu, mungkin. Zhao Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, di mana? Petik 2. Di sisi lain ruang akuarium, di dalam ruangan berpintu putih. Tapi, sudah terlambat, kata Ding Lan. Saat mereka berdua berbicara, hitungan mundur hanya tersisa 20 detik. Cek, otak Zhao Yu berputar, mencoba memikirkan sesuatu. Namun, waktu sangatlah penting, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Baiklah, ayo kita bertarung habis-habisan, kata Zhao Yu kepada Ding Lan, bawa aku ke sana. Kita mungkin tidak bisa kabur dalam waktu sesingkat ini. Ayo kita bertaruh. Baiklah, pada titik ini, Ding Lan tidak ragu sama sekali, dan segera berlari keluar bersama Zhao Yu. Namun, tepat saat Zhao Yu melangkah keluar pintu, dia tiba-tiba menyadari sebuah detail. Di pintu masuk ruang rahasia,
ada beberapa benda aneh berserakan. Salah satunya adalah tabung oksigen. Tiba-tiba, Zhao Yu sepertinya menyadari sesuatu. Ia segera memanggil Ding Lan, lalu berjongkok untuk melihatnya. Ding Lan lebih berpengetahuan daripada Zhao Yu, jadi dia langsung mengenalinya. Bukankah ini kapal selam? Ini koridor bawah tanah, kenapa kita butuh kapal selam? Melihat keadaan yang tersebar, Zhao Yu memandang Jiang Kui di kejauhan, dan matanya tiba-tiba menyala. Jiang Kui ingin melarikan diri dengan alat selam, jadi, tempat ini akan kebanjiran. Ding Lan langsung menebak jawabannya. Benar, kata Zhao Yu, aku sudah lihat petanya. Ada waduk di dekat taman air. Mungkinkah? Dia melihat hitungan mundur dan akhirnya mengerti maksud Jiang Kui. Tiba-tiba dia teringat pangkalan bawah laut. Jika tebakannya tidak salah, Jiang Kui ingin meledakkan waduk dan menuangkan air ke dalamnya, menghancurkan segalanya di sini. Ya Tuhan, hanya tersisa belasan detik saja. Kakak ipar, kata Ding Lan sambil kembali ke ruang rahasia. Ia menunjuk rak-rak di dinding dan berkata, lihat, ada banyak tabung oksigen dan alat bantu pernapasan di sini. Oh, Zhao Yu masuk untuk melihat-lihat dan melihat banyak sekali peralatan selam. Ia langsung bergumam, sialan, Jiang Kui suka sekali memelihara ikan. Dia membesarkan mereka sampai ekstrim. Ding Lan, cepat. Zhao Yu segera mengambil tabung oksigen kecil dan berkata kepada Ding Lan, kau bawa yang di luar, ayo selamatkan putra Li Benceng. Ayo pergi. Ding Lan segera mengambil tabung oksigen dan alat bantu pernapasan dari tanah, lalu meninggalkan ruang mesin bersama Zhao Yu dan memasuki koridor gelap. Saat melewati pintu, Zhao Yu melihat banyak mayat. Tentu saja, rambut keriting itu hanya pingsan. Dia masih hidup, tapi Zhao Yu tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Pria itu bertekad untuk mati. Bahkan jika Zhao Yu memberinya tabung oksigen, dia pasti tidak akan bisa hidup. Setelah memasuki koridor, mereka berdua tidak berani membuang waktu sedetik pun dan langsung berlari semakin dalam ke koridor. Akhirnya, ketika mereka melewati aula akuarium, mereka terkejut melihat beberapa personel bersenjata lengkap sudah terbangun. Mereka terhuyung-huyung, jelas belum sepenuhnya pulih. Namun, ketika Zhao Yu dan petugas polisi lewat, mereka tetap mengangkat senjata mereka. Saat ini, Zhao Yu sedang tidak ingin berkelahi dengan mereka, jadi dia segera menarik Ding Lan dan berlari ke koridor di seberang aula. Dada. Pada akhirnya, musuh masih melepaskan tembakan. Namun, Zhao Yu dan istrinya mengenakan rompi anti peluru, dan mereka berlari sangat cepat, sehingga mereka segera menghilang dari aula. Cepat, ke sini. Ding Lan membawa Zhao Yu ke beberapa sudut, dan mereka segera menemukan sebuah ruangan dengan pintu putih. Ada 2 mayat di pintu kamar. Mereka jelas anak buah Jiang Kui. Karena keadaan darurat, Zhao Yu menggunakan kunci universal untuk membuka pintu. Mereka berdua masuk dan melihat sebuah ruangan yang tampak seperti kapal. Ada sebuah tempat tidur kecil di dalam ruangan dan beberapa mainan anak-anak di sampingnya. Saat itu, saya di penjara di sebelah, kata Ding Lan. Ada meja operasi di sana, dan saya mengenakan pakaian pasien. Juga, Ding Lan menambahkan, ada mekanisme di tanah di sini, dan itu akan berguncang dari waktu ke waktu, seperti kapal. Oh. Zhao Yu akhirnya mengerti taktik Jiang Kui. Dia sengaja mendesain tempat ini agar terlihat seperti kapal, agar para tahanan salah mengira mereka berada di kapal besar. Idenya memang cerdik, dan bahkan menyesatkan Zhao Yu. Ketika Zhao Yu mendengar penjelasan Miao Kun, ia langsung mengirim anak buahnya untuk mencari kapal besar di laut. Ia tidak tahu bahwa sel penjara yang sebenarnya ada di sini. Anakku, Ding Lan melihat ke bawah tempat tidur. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Sebelum Ding Lan sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Kemudian, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan seluruh rumah bergetar. Petik 2. Jelaslah bahwa hitungan mundur telah berakhir. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki berlari keluar dari lemari di sisi lain dan berlari menuju Ding Lan. Petik 2. Anak laki-laki itu menutup telinganya, jelas ketakutan oleh ledakan yang tiba-tiba itu.
Melihat anak itu masih hidup, Ding Lan segera memeluknya, merasa lega. Zhao Yu melihat anak itu berdarah campuran, tapi dia bisa melihat dengan jelas bayangan Li Bencheng, jadi jelas itu anaknya. Pada saat ini, gemuruh di kejauhan tidak melemah. Malah, semakin keras dan keras, semakin dekat dan dekat. Meskipun tanah tidak lagi bergetar, jelas bahwa getarannya semakin cepat. Kakak ipar, meskipun Ding Lan telah melalui ratusan pertempuran, dia masih pucat karena ketakutan. Cepat, Zhao Yu mengeluarkan tabung oksigennya dan mendesak, pasang pada anak itu. Dan kau, Ding Lan segera memasang ventilator pada anak itu, sementara Zhao Yu berjalan ke pintu dan menutupnya. Saat dia menutup pintu, dia mendengar suara air dari kedalaman koridor.